yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Satu memang pengalaman yang tidak benar, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh, ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati, ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi murid-Ku. Dengan rela Engkau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
saja mengobati hati yang tergores rindu, namun tidak sembuhkan. Perjumpaan Yesus dengan ibunya menampakkan kisah haru, tapi kalau Yesus yang tengah disiksa dengan begitu keji disaksikan langsung oleh sang ibunda, ibu yang merawat dan menemani dengan setia, mendidik dengan cinta, akhirnya harus pasrah saat sang putra diperlakukan seperti penjahat keji. Menyaksikan semua kebingasan para algojo terhadap putranya, Bunda Maria tetap memilih kuat dan setia mendampingi sang putra di jalan sana. Fiat voluntas tua, aku ingin hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataannya. Begitulah ungkapan Maria di awal seluruh perjalanan bersama Yesus Kristus. Ia menerimanya dengan lapang dada, meski tahu jiwanya disayat sendiri. Saat para murid Yesus pergi, Bunda Maria tetap setia bersama Yesus. Meski matanya tak kuat menahan tangis, hatinya tak tega merasakan perih. Meski kakinya tak lagi tegar berdiri. Dalam hidup sehari-hari, kita tentu tidak pernah berjalan sendirian. Di sekitar kita ada keluarga, sahabat, kenalan, dan orang lainnya yang turut terlibat dalam seluruh pergumulan hidup kita. Karena itu, kita akan selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Dalam penderitaan dan rasa sakit, kita tentu ingin dilawat, dijumpai, dan dirawat. Tentu tidak mudah. Kita lebih suka bersenang-senang, bahagia, dan tertawa. Kita seringkali diam melihat orang menderita. Di sekitar kita begitu ramai perdagangan manusia, pelecehan, perundungan, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Kita lebih suka ikut mencaci maki saat orang tersakiti. Kita lebih suka berteriak, biarkan saja, daripada selamatkan dia. Persis begitulah teriakan orang saat Yesus disalibkan. Perjumpaan Maria dengan putranya menampilkan model yang lain bagi kita untuk terlibat dalam penderitaan orang lain. Bunda Maria merupakan sosok teladan bagi kita semua yang sudah jatuh jauh dalam kenikmatan pribadi. Bunda Maria adalah ibu kita semua, ibu yang tetap setia mendoakan kita hingga akhir hayat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang setia dan tulus memikul salib bersamamu. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan orang lain, lebih-lebih orang yang hilang harapan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Demi sengsara Yesus yang pergi. Demi sengsara Yesus
yang pedih. Demi sengsara Yesus yang pedih. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri sanggup memanggil salibnya lebih tinggi. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus mengambil salib. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal diri. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum kata Sang Penyayang. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk orang-orang yang bermain yang terlalu banyak beban? Ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene batu untuk memanggul salib bersama Dia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah rasa sungguh kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah rasa sungguh kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah rasa sungguh kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih. Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Dengan menyetujui dari jubahmu, aku menjadi sembuh. Apa dengan usap wajahmu dengan kayu, engkau pun akan begitu. Engkau menyembuhkan orang-orang, tetapi sekarang kenapa engkau begitu? Engkau mengubah air menjadi angin, tetapi kenapa tidak kau ubah darah mengerikan yang keluar dari tubuhmu itu menjadi air saja? Engkau
kau berjalan, tapi apa kau bisa terbang dan sampai begitu saja ke Golgota dengan salib itu? Engkau masih begitu banyak. Bisakah kau usir tentara-tentara Romawi itu dari sekitarmu? Aku Veronica, dia tidak tahu tidak pulang. Yesus sudah mati. Wajahnya, badannya, kakinya, tangannya penuh keringat darah. Orang-orang terusir, sedih, hendak tetapi semuanya terbendung oleh keperkasaan tentara-tentara Romawi dan oleh ketakutan jalan. Yesus dengan menyentuh jubah-jubahmu, aku menjadi sembuh. Apa dengan hisap wajahmu dengan kayu, engkau pun akan begitu. Entah keberanian itu muncul dari mana. Menerobos barisan tentara Romawi, menerobos keangkuhan dan ketakutan. Ia berlari mendapati Yesus, mengusap wajahnya. Meskipun tentara Romawi kemudian menendang, tubuh lemah Veronica terluka, tetapi hatinya menjadi semakin dikuatkan. Yesus dengan menyentuh jubah-jubahmu, aku menjadi sembuh. Apa dengan hisap wajahmu dengan kayu, engkau pun akan begitu. Kembali aku. Veronica menghisap wajah Yesus, tetapi justru seluruh dirinya yang terusir. Dia membersihkan wajah Yesus, tetapi justru seluruh dirinya lah yang menjadi bersih. Tuhan tidak perlu dibantu. Dia sudah maha kuasa, maha besar, maha segalanya. Tetapi apa yang dibuat Veronica adalah bukti imannya kepada Yesus. Dia mau datang kepada Yesus, mau berada di dekat Yesus. Bantuan Veronica memang sangat sederhana, tetapi setiap perbuatan selalu ada nilainya untuk yang sangat membutuhkan. Setiap bantuan selalu berguna dan bernilai untuk orang yang dibantu, tetapi juga selalu mendekatkan rahmat Tuhan kepada orang yang membantu. Yesus dengan menyentuh jubah-jubahmu, aku menjadi sembuh. Apa dengan menghisap wajahmu dengan kayu, engkau pun akan begitu. Padahal tidak, justru aku yang lagi-lagi sembuh. Tuhan, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronica
membuat kami berani berbuat sesuatu meski kecil untuk meringankan beban orang lain. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Kau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban, Yesus jatuh kedua kali di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama, namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurban itu. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, KBG, wilayah, atau paroki kita. Masih banyak soal yang perlu dijawab untuk kesejahteraan kita. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai mengubah diri dan mengambil langkah yang penuh untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bagi kaum berdosa dan jiwa yang telah menjadi suam-suam hukum, kepada kami dan seluruh demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia.
Hari semakin panas, teriakan dan cambukan terus berlangsung. Tanpa belas kasihan, mereka mencambuk Yesus. Jalan menuju puncak Golgota semakin menanjak. Beban salib semakin berat. Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun, ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Jatuh ketiga kali menjadi peringatan yang seharusnya menyadarkan kita akan penyebab jatuh untuk ketiga kalinya. Apabila kita sadar bahwa salib yang dipanggul Yesus adalah dosa-dosa kita, maka menjadi jelas bahwa Yesus jatuh lagi karena semakin berat dan banyaklah dosa yang kita lakukan. Kita semakin terpisah jauh dari kebaikan akibat realitas dunia yang amburadul, tersesat merana dalam teka-teki kepentingan duniawi, mencari waras di tengah kehancuran dunia akibat pengerusakan alam, perdagangan manusia, krisis kepemimpinan, dan dominasi pergerakan manusia yang cenderung menjadi biang ketidakadilan tampak sia-sia. Kita berpura-pura hingga tampak baik-baik saja, tetapi nyatanya kita sedang menderita. Yesus jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Ia jatuh karena manusia tidak pernah sadar dan mau bertobat. Sebagai murid Kristus, kita mesti pulang ke jalan yang benar. Boleh jatuh, tapi di pangkuan Tuhan. Kalau kita sudah terlampau jauh berjalan dalam jalan yang sesat, maka saatnya sekarang untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Belajar dari Yesus yang tidak pernah menyerah dan patah semangat. Bangun lagi karena kasih. Bangun lagi sampai kita melihat bintang di wajah gulita, melihat pelangi di wajah sang kasih, mendengarkan cinta dan kesabaran, menuai percaya bahwa keindahan akan terbit di puncak kesabaran. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah, sekalipun harus jatuh bangun. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar mampu bangkit dari kelemahan dan terus berjuang menerjang tantangan hidup.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Para Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditambah. Kami ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sampai bukit Golgota, Yesus diserahkan. Segaru-segaru cara masalah sekali, saban tinggal yang paling tinggi, menanggalkan pakaian Yesus di muka bumi. Dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarkanlah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, mau tidak boleh menakutkan bila kita mengikuti Yesus. Pada jalan salib hidup kita, maka Dia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang selamat. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan mata seperti nasib kami sendiri. Buatlah kami yang belum mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya kepada Engkau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di jalan salib. Dikaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.